Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'du. Kemarin kita menceritakan 9 tanda-tanda bagi orang-orang yang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam daripada yang 9, Allah Subhanahu wa ta'ala sebarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala sabarkan ia menerima cobaan. Artinya apabila ia mendapat cobaan dari Allah, ia terima cobaan itu dengan lapang dada dan jauh dari keluh kesah. Kenapa? Karena Allah memberikan ketabahan ke dalam hatinya. Nah, kita hidup di dunia ini pasti menerima cobaan. Ada berupa cobaan itu berupa kesedihan. Cuma yang berat cobaan itu kekayaan. Orang dicoba dengan susah, banyak yang tahan. Banyak yang masih beribadah kepada Allah. Tapi ketika dicoba dengan kekayaan, kaya, banyak harta, tidak sedikit yang lupa terhadap Allah. Yang susah ini paling-paling mencari uang dari pagi sampai sore, malam dia istirahat. Tapi kalau yang kaya itu siang malam, mengatur sana sini, sibuk sana sini, marah sana sini. Nah, maka kita kalau diberikan cobaan, berikan cobaan kesusahan, harta, masih banyak yang menahannya. Mungkin hari ini cari, besok kita cari lagi. Artinya
Hari ini cari, tidak tahan sampai seminggu carian kita. Coba kita belajar dengan ayam. Ayam itu 10 anaknya. Tidak pernah ayam keminikan. Tidak pernah ayam kesibukan. Yang jelas besok kata ayam, cari pulang. Anak dilindunginya. Manusia kadang-kadang makannya anak. Padahal manusia punya akal. Ayam pernah tidak makan anaknya? Tidak pernah. Hari hujan suruh masuk ke dalam tubuh ayam. Supaya jangan kedinginan. Nah. Maka kita disuruh mengambil akibar. Ya, mengambil akibar. Yang ketujuh, Allah memudahkan sebab-sebab berbuat kebaikan. Orang yang dicintai oleh Allah dengan cinta yang khusus, ia mudah mengerjakan kebaikan. Mudah segala amal kebaikan itu apa saja yang diingatkannya. Ia dapat melewati gangguan-gangguan apa saja yang merintanginya. Maka kita dalam berbuat baik banyak betul yang tidak senang, yang kada suka, yang alasan tuh kada tepat. Kalau kada suka atau kada tepat, kalau alasan tuh tepat, kada sukanya hal wajar. Ini apa alasan? Alasannya karena kada tahan dengarkan mikrofon. Mikrofon ini terlalu kuat. Kuat salah, gemet salah. Kuat itu tidak bisa dikatakan orang gila. Itu orang gila bayang kalau orang Malaysia nyambat. Kalau orang gila kada suah mengganggu orang yang orang nak azan, orang apa. Desuahnya sarik tentang orang menghidupkan apa? Menghidupkan mengaji apa di masjid. Itu positif pun orang gila. Kalau orang itu gila bayang. Anti dengan agama. Masuk TV One kau lihat. Aku nonton berita masuk TV One. Masuk Metro TV. Sekarang bawa ke Jakarta kita. Takutnya orang. Nah. Anti dengan yang seperti itu di Sungai Salak ini ada pendukungnya. Tapi kita dengan cari ada pendukungnya. Saya dosa diceritakan lah, pasti saya ngerti aja. Ada pendukungnya. Yang kada suka cuma kada wani bomok. Nyambat aja di rumah. Nyambat di rumah, kuat benar aja, terganggu orang subuh. Ada pendukungnya. Ada pendukungnya.
Jadi nyanen tawan nih sedikit, jadi nyawan ini tengi. Mungkin ada misi juga sudah. Jauh-jauh datang. Misi itu sudah ada. Sungai Salak tuh kuat benar jatuhnya. Apa? Mikrofonnya kuat benar. Mun kawan nih kawan naiki kan tengi kena. Tong kada dibagi rumungannya banyak-banyak. Aku khawatir Pak, melawan masjid ini berarti tidak suka dengan Baitullah. Ya. Di masjid di Mekah itu di mana pelosok ada mikrofon kuat sama sekali. Nah, ganggu nang itu selesai, ada banyak proses, tangkapnya, panggalnya. Maka setiap baulah kebaikan ada gangguan-gangguannya. Saya heran kenapa maka memilih subuh yang datang tuh. Mohon rame tengah hari kah jam 12 toh datang sini berkeroyak mbak amok sini atur rame tak ah pokoknya tak buat dalam kolongan tuh lah. Tapi dia pilih subuh ini pasti orangnya kada banyak itu gitu oleh subuh tuh artinya paling banyak satu sab atau satu sab setengah sudah diperkirakannya. Karena kalau ditanya oleh yang berwajib, jawaban berkelit-kelit. Seperti orang yang kada sadar. Ya, ada 2 liter minum tuak dulu kan. Itu dalam hati saya, kalau tidak bertaubat kepada Allah, itu orang kemungkinan tidak akan nyaman di dunia dan di akhirat. Jangan salahkan nanti kalau habis umur masjid tidak menerima dia. Kita doakan kada. Oleh karena kebenciannya tadi tuh. Dia Pak kalau orang gila, orang kadang ganggu ke masjid. Dosa ditubuhongi, aku orang gila, dosa bohongi, aku banyak membuti orang gila. Itu bahasa Indonesianya gila bayang. Bisa ingat, bisa kada. Bisa ingat, bisa kada. Mun bahasa kita kadang-kadang bebulanan. Itu bahasanya. Bebulanan. Udah sampai bulannya itu kan nata. Ya kalau orang gila kada, saya yakin kalau orang gila, paling orang gila duduk beruku, beruku kayak itu, ataunya benyanyi, kayak itu, atau berdiam-diam, itu kalau orang gila. Saya jumpa orang gila sudah 14 tahun masuk di rumah sakit jiwa. 14 tahun di rumah sakit jiwa. Kadang ganggu ke masjidnya.
Semuanya bisa duduk pinggir jalan, bila dihuluti nya dihuluti nya bisa sarek tawaknya kada dihuluti ada apa ada. Nah, ya posat gila bayang tuh. Aleh kau nyampaikan gila bayang tuh aleh. Hari ini ingat, jam ini ingat, jam dudi bisa kada ingat atau gila bayang tuh. Yang kedelapan, Allah berikan kepadanya sifat tawakal. Kepercayaannya hanya kepada Allah dalam segala urusan. Ia benar-benar berserah diri kepada keputusan berserah diri kepada keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya, artinya adalah setiap hari yang selalu diperhatikannya adalah aib atau cacat dirinya saja, sehingga tidak sempat melihat aib atau cacat orang lain. Orang-orang yang suka melihat keaiban orang lain, tandanya jauh daripada cinta kepada Allah. Jadi kita pikirkan kekurangan kita sajalah. Kita lebih banyak kurangnya daripada orang-orang. Dari segi amal kita kurang, dari segi sosial kita kurang, ya, dari segi macam-macam ilmu kita kurang. Nah, kita pandang diri kita saja, jangan kita pandang orang lain. Nah, jangan kita beranggapan pulang kepada orang lain itu kada baik. Kita kada tahu di sisi Allah. Yang kita anggap orang itu kada baik, nyata-nyatanya orang itu lebih baik daripada kita. Bisa kejadian kayak yang itu. Kan ada yang terjadi kayak yang itu. Orang ini kita anggap kada baik, kada hebat. Nyatanya rupanya orang yang kada baik ini tadi itu dia lebih baik daripada kita. Dia berusaha memperbaiki dirinya. Kita nyambetinya berusaha kita meruntuhkan diri kita terus. Maka ada misalnya orang ya diangkat jadi apa ini, jadi ini. Kita niatkan saja dia baik. Wah, jaman itu jadi kena habis darah. Ada tahu kita. Manusia ini sebentar saja nak berubah. Yang baik pun bisa jadi jahat. Yang jahat bisa jadi baik. Nah, coba lihat Pak. Sedih dah kita melihat. Hakim yang selalu memberikan keputusan kepada orang, ternyata hakimnya yang korupsi. Ya, ini kan sudah tersebar di berita-berita. Hakimnya yang korupsi. Ada korupsi CPO.
berapa miliar itu 60 miliar. Nah, di bawah ranjang punya mandak duitnya. Bawah ranjang. Nah, orangnya di Jakarta, duitnya kan ada di Jakarta ada. Duitnya jauh di daerah Pati sana. Padahal kita nganggap dia baik karena dia memberikan keputusan. Dia hakim. Nah, ternyata hakim yang memberikan keputusan, sebenarnya beliau juga yang bahasa Banjarnya Pak Iyayaan. Nah, bahasa Banjarnya Pak Iyayaannya. Nah, maka jangan kita anggap ulang ada sini kada baik, tapi nyatanya baik. Nah, manusia ini nyata psianya mengini yang jadi mungkin korupsi. Ada itu kepala desa mana itu? Umak kepala desanya gaul, rambutnya ngepang, rambut kepala desanya ngepang. Oh, lincip ke yang ini rambutnya, badannya bertato. Berjalan dia buka kacamata. Tapi alangkah hebatnya sanggup membangun jalan sorangan. Nah, ini ada jalan. Dananya ada belum? Idin ada duit, idin semen sorang apa? Idin aspal sorangan. Nah, kalau lihat Jahir tadi itu penangkayang ini hancur nek. Kantor desa ternyata Idin lebih hebat daripada yang. Nah, jadi kita jangan tertipu dengan melihat penampilan. Penampilan itu bisa diulah. Bisa diulah. Gampang diulah. Nah, tapi kejujuran itu nang mahal harganya. Mahal benar harganya. Nah, makanya kita jangan sampai melihat orang ada aibnya, kita lihat saja kelebihannya. Cuma jarang manusia ini hendak berpikir kayak gitu. Sehingga pasti kekurangannya terus yang diungkit kekurangannya terus. Nah, kemarin hari Sabtu aku memadahi guru-guru tuh. Memadahi. Jangan jago memandang keburukan seekong aja. Pandang kebaikannya. Ini sekolahan dahulu kada baik. Ternyata di tangannya baik sekolahan itu. Ditanggung ialah hutang. Dihutangi orang dahulu. Bangun jurang, kanak, ada duit kau, aku mau hutangi dahulu. Kau cukup membayarnya 5 juta sebulan. Diangsor saja. Nah, jika mau mati bang kayak apa? Mau mati lunas. Hutangnya kada berbunga, dan memang menghutangi secara aja. Nah, jadi kawan-kawannya ada nafsu juga biasanya hendak mano. Jika dosa, ya dosa. Perjuangan kawan sudah lama. Perjuangan kawan itu sudah banyak hasilnya. Lalu disepelekan kayak itu aja, kada bagus kita. Karena ada kesalahannya satu saja. Ya kesalahannya itu ialah diakuinya salah. Tapi jangan karena satu salah nih tadi tuh merembet kepada yang lain. Artinya, kalau di beras itu tetamu nang antah aja yang diambil. Jangan nyambat beantah lah, bebatu pulang, bepasir pulang. Nah, kadang-kadang kan seperti itu.
Itulah 9 tanda-tanda bagi orang yang diberikan oleh Allah cinta yang khusus bagi dirinya. Apabila 9 tanda itu ada pada diri kita, berarti kita sudah mendapat cinta yang khusus itu. Jadi bila ada di diri kita, berarti kita sudah dapat tanda. Nah, cuma kita ini hendak apa? Hendak kasih sayang. Itulah tadi tuh, supaya jangan terjadi melihat aib orang, timbulkan rasa sayang melihat sesama makhluk Allah ini. Nah, lain halnya nyamuk. Aku tahu nyamuk marahan nyangat aku, sayang aku nanya, itu salah. Itu salah itu. Itu ada sayang, dari itu ngarannya. Itu nyiksa awak. Kalau itu jurang nyamuk di betis genal. Anyang sudah, kada aja aku sayang lawan inya. Marahnya makan. Nang seikong tak. Nang 20 pulang datang. Sayang lah pulang. Nang akhirnya awak karena nang penyakit, istilah kata penyakit nang demam berdarah. Ya, mau nyamuk tuh disuruh dibunuh. Nyamuk tuh disuruh dibunuh. Nah, makanya nyamuk tuh ini kan calon mati nyamuk tuh. Maka pemakannya nyaman. Ada durian pemakannya, ada darah pemakannya. Lalu orang bertakon, kenapa makan nyamuk tuh makan darah? Karena inya calon mati. Bila inya pun kada memakan darah, 40 hari kak mati juga. Jadi seharuslah istilah kata makan darah. Yang makan darah itu kan nyamuk. Ada lagi adingnya. Adingnya ini kada kelihatan deh, 2 cabangnya. Itu banyak pangkatnya nang nyamuk tuh, atau nang limbah nyamuk tuh, agas kakapor. Tahu apa lagi syuting tuh? Mun manusia kan berpangkat, kapolsek, kapolres. Mung itu banyak pangkatnya itu tuh. Agas, nyamuk, oh my. Ini pian merasa le di masjid di Bagas nih Pak. Bagas nih terasa tak Bagas lah. Kita kadang ingat membunyi agasnya mau caranya kada kelihatan. Bagas. Tapi kalau di Lajau lagi, oh agasnya. Kena genal itu tuh jurang kada agas dosa tah. Jadi apanya nang genal tuh. Tuh ngarannya kakapor. Tuh. Kakapor kapanya ngarannya. Mun haloi lagi bubaya kelihatan agas. Tarbang juga itu nang agasnya itu tuh apabila nanggok lumpur, di belakang nih. Telinga kita ini kada terasa ada habang, karena tampari taros. Siapa nampar? Wak juga nampar. Bila getal pam tampar. Bila getal plak tampar. Nya tahu berdarah nara. Agas tuh memakan darah juga. Aloy. Kada madahah. Aloy. Kalau kutunya memakan darah juga, cuma nya kada terbangnya pulau khususnya. Nya kalau kutu maunya nang lain di kepala topangnya. Nah, kalau kutu kan disuah leko nang di lain di kepala topang, itu kutu. Nah, kalau pepijit lain lagi ditilam, hibat lagi gitu. Anehnya lah, makhluk Allah tuh pikirkan aja, pikirkan. Agas terbang, nih tentang telinga. Maka bilanya nak guring tuh, agas tuh, haloi aja orangnya, tapi kayak pesawat lang lalu di telingane. Nah, kalau
apa tadi nyamuk kalau agas tuh kada berbunyi, tiba-tiba gatal itu agas. Ujian nang ujian nang pepijit tenang saja. Bilanya guring kena aku bereaksi pulang. Pepijit pulang, hirang-hirang pepijitnya pulang. Oma. Hirannya aku juga. Maka menghentam ke awak semuanya, Pak. Nah. Maka mau kayak gitu, jangan disayangi, aku marah usah aja. Tilam nih bapak pijit banyak. Aku kasihan inya. Tuh salah belajar tuh lah. Salah belajar. Marah aja inya banyak nyamuk nih aku sayang awalnya. Salah belajar. Salah belajar. Ada hendak misalnya membunuh tuh udah kon. Karena makhluk Allah nih kisahnya nih. Atau salah belajar. Kalau tinggi tasawufnya. Taliwat atau tasawufnya taliwat. Jadi bila ada nyamuk tiupnya, tiupnya terbang kau jin. Nah. ada pun aku kada bawa aku mau tahu aku pokoknya bila nyangat aku bila kada dapat ngajar rasa nang aku rasa kada puas hati. Apalagi kanyang benar bentainya begat tal benar. Nah. Bismillah. 1 menit lagi ya? 7 menit. 2 menit. Nah, ini lain halnya itu Pak, lain mungkin kita sesama manusia nih hanya berkasih sayang. Lawan pepijit hendak berkasih sayang. Kalau kuat. Nah, kalau kita sudah beriman bahwa Al-Wali sebagai daripada Asmaul Husna, maka kepercayaan itu akan menimbulkan satu sikap yaitu ingin mendapatkan cinta dari Allah dengan cinta yang khusus. Artinya yaitu di dorongan yang kuat di hatinya agar bisa dicintai oleh Allah. Kemudian wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina ya rahmatan ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Ini darahnya mau aja nih, pikat darah pikat tuh.